ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Karena itu yang dipahami oleh para ulama Islam bahwa kita wajib untuk berhati-hati dari segala bid'ah, termasuk bid'ah yang kecil. Kata Al-Barbahari rahimahullah, ihdar sigaral muhdatsat fa innahu satakunu kibara. Hati-hati kamu dari bid'ah-bid'ah yang kecil, sebab bid'ah yang kecil ini akan menjadi bid'ah-bid'ah yang besar. Iya. Dan kadang terus bid'ah ini menjadi besar sampai membawa dia untuk keluar dari Islam, waliyadzubillah. Iya. Nah, itu kita ada contoh yang harus kita ambil sebagai pelajaran dan renungan. Iya. Gimana itu? Kisah bid'ah amaliyah pertama dalam Islam. Bid'ah itu kan banyak ya. Bid'ah itu banyak. Ada i'tiqadiyah, ada amaliyah. Bid'ah i'tiqadiyah itu yang pertama dalam Islam. Ada yang mengatakan bid'ah qadariyah, ada yang mengatakan bid'ah syiah. Ya. Kalau bid'ah amaliyah yang pertama itu bid'ah dzikir berjamaah yang terjadi di Kufah. Jadi Abu Musa al-Asy'ari mendatangi rumah Abdullah bin Mas'ud. Melaporkan, saya melihat di masjid ada kelompok manusia berkelompok-kelompok. Iya. Setiap kelompok dipimpin oleh satu orang. Ayo, bertasbih 100 kali. Sama-sama bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tahmid 100 kali. Sama-sama baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Takbir 100 kali. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Hah? Jelas ya? Maka Ibnu Mas'ud mendatangi mereka. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya, apa yang kalian lakukan ini? Iya. Apakah kalian berada di atas agama yang lebih baik daripada, apakah kalian berada di atas petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi dan para sahabatnya tidak ada yang melakukan seperti ini. Jadi kalian ini hanya ada dua kemungkinan. Hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalian berada di atas petunjuk lebih baik dari petunjuknya siapa? Nabi Muhammad. Atau yang kedua, kalian sedang membuka pintu kesesatan. Itu jelas bahasa apa? Bahasa Ibnu Mas'ud. Iya. Itu orang yang berbicara agama seperti itu. Tidak ada abu-abu, tidak. Ya. Kamu menganggap dirimu lebih pandai dari Nabi? Ya. Kalau dia tidak berani berucap seperti itu, berarti kamu sedang membuka pintu kesesatan. Jelas ya? Mereka berkata, Ibnu Mas'ud, kami ini melakukannya maksud kami baik. Ya. Itu alasan semua orang di masa sekarang. Melakukan bid'ah, maksud saya baik. Maksud saya cinta kepada Nabi. Ya. Kita tidak pernah berbicara tentang maksud dan niat orang. Jelas ya? Para ulama itu yang menjelaskan tentang bid'ah, mereka tidak berbicara tentang niat-niat manusia. Itu hal yang tidak diurusi memang, masalah niat antara mereka dengan Allah. Urusan niat. Tapi ini yang menjadi masalah, perbuatan ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Karena itu suatu hari ada orang yang setelah sholat subuh dia sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Ditegur oleh imam para tabi'in di masanya, Sayyid Ibnu Musayyab. Kenapa kamu sholat 2 rakaat? Orang ini berkata, wahai Abu Muhammad, kunyanya Sayyid bin Musayyab, apakah Allah menyiksa saya gara-gara saya sholat? Nah, itu bahasanya ya. Masa orang dzikir disalahkan? Masa berselawat masuk neraka? Kan begitu ya? Bahasa-bahasa sebagian orang kalau ditegur kekeliruan-kekeliruan. Dzikir betul, tidak ada yang melarang orang berzikir. Selawat, tidak ada yang melarang orang berselawat.
bagus kalau semuanya pada tempatnya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan sholat. Sholat itu bagus kalau sesuai dengan sunnah. Maka jawaban yang sangat mendalam dari Said bin Musayyab. Kata beliau, Allah tidak menyiksa kamu karena sholat, tapi Allah akan menyiksa kamu karena engkau menyelisih sunnah. Karena engkau menyelisih apa? Menyelisih sunnah. Iya. Maka seperti itu keadaannya. Ibnu Mas'ud ini ketika melihat orang itu, orang-orang yang berzikir ini, langsung beliau beri dua kemungkinan. Jelas ya? Apa yang terjadi? Ibnu Mas'ud berfirasat. Kata beliau, saya menyangka kalian-kalian ini yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebutkan sifat kaum Khawarij yang akan keluar. Ya, tabi'in yang meriwayatkan kisah ini itu bercerita. Maka kami melihat kebanyakan orang yang hadir di halaqah itu ikut bersama kaum Khawarij memerangi kami di Nahrawan. Jelas ya? Dari bid'ah kecil berubah menjadi apa? Menjadi bid'ah yang besar. Menjadi bid'ah yang besar. Nah, itu hati-hati. Ya. Karena itu kenapa para ulama Islam itu setiap kali ada kesalahan, kekeliruan, mereka luruskan, mereka ingatkan supaya jangan terjadi hal yang seperti itu di tengah umat. Jangan sampai umat ini jatuh di dalam perkara yang bisa membahayakan mereka. Iya. Dan itu dari rahmat ulama Islam terhadap umat ini. Karena itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau punya pendahuluan khutbah ya, yang sangat indah sekali maknanya. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, Alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamanin fatratan minar rusul. Iya. Segala puji hanya untuk Allah yang menjadikan pada setiap zaman ada masa, dari setiap zaman itu ada rasul di situ. Di setiap masa dari para rasul, baqaya min ahli ilm, ada sisa-sisa para ulama. Yad'una man dhalla ilal huda. Para ulama ini mereka mengajak orang yang tersesat menuju kepada petunjuk. Wa yasbiruna minhum alal adha. Para ulama ini bersabar terhadap gangguan yang berasal dari mereka. Diajak kepada petunjuk malah mereka disakiti. Mereka bersabar. Yuhyuna bi kitabillahil mauta. Para ulama ini menghidupkan orang-orang mati dengan kitab Allah. Hakikatnya mereka mati, dihidupkan oleh para ulama dengan ilmu. Diajak kepada kebenaran. Kata Imam Ahmad, wa yubassiruna bi nurillahi ahlal ama. Dan mereka membuat orang yang buta bisa melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Fakam min qatilin li iblisin qad ahyau. Betapa banyak orang yang sudah terbunuh oleh iblis dihidupkan kembali oleh para ulama. Ini orang yang tersesat keluar jalan, itu artinya dia sudah mati, terbunuh oleh iblis. Siapa yang bisa menghidupkannya? Ahlul ilm, orang para ulama. Wa kam min dhallin ta'ihin qad hadau. Betapa banyak orang yang tersesat, menyimpang, mereka memberi hidayah. Iya. Fama ahsana atharahum 'alan nas wa akbaha atharan nasi 'alaihim. Betapa indahnya pengaruh para ulama di tengah manusia. Tapi kebalikannya, betapa buruknya perilaku manusia terhadap para ulama. Iya. Jelas ya? Sampai di masa ini para ulama kita itu dikatakan sebagai ulama haid nifas, hanya paham urusan haid dan nifas saja katanya. Sebab mereka memang kalau ditanya permasalahan-permasalahan haid dan nifas tidak bisa menjawab. Iya. Tapi kalau tanya tentang masalah-masalah politik, wah luar biasa. Hah? Sampai di Aljazair itu ada namanya Ali Al-Hajj. Salah seorang tokoh pergerakan di sana yang mengaku dirinya Salafi ya. Ya, mereka bikin partai. Kemudian ikut pemilu, menang di pemilu dengan suara yang luar biasa banyaknya. Tetapi menjadi hancur lebur. Ya, ini karena dia masuk dalam urusan-urusan apa? Politik, dan dia tidak mengerti hal yang seperti itu.
Orang ini kadang ditanya oleh murid-muridnya, ya Syekh, kapan antum ajari kami ilmu? Bicaranya menghujat pemerintah saja. Sekali-sekali ajari kami fikih, kitab Bulughul Maram. Kata beliau, boleh saja saya ajari kalian Bulughul Maram. Cuman saya ini kadang, kata dia, kalau saya sudah buka Bulughul Maram, bab yang pertama kitab Thahara, bab yang pertama, bab tentang air-air, saya ingat lagi pipa-pipa air yang diputus oleh pemerintah di sana. Maka saya sikat lagi pemerintah. Ya. Jelas ya? Jadi seperti itu, subhanallah. Ya, memang hatinya itu sudah didominasi oleh apa? Ya, mabuk sudah dengan hal yang seperti ini. Di mana-mana itu yang mewarnai dia. Jelas ya? Maka para ulama ini pengaruh manusia, perilaku manusia terhadap mereka nggak bagus. Tetapi itu tidak masalah terhadap orang yang berilmu. Mereka mengajarkan ilmu itu bukan mencari ridha manusia. Itu ciri para ulama. Mereka itu tidak mencari apa? Ridha manusia, dia mencari ridha Allah. Karena itu dai yang mengajak kepada sunnah, dia tidak peduli orang jahil dan orang awam. Itu mereka tidak peduli. Beda dengan sekarang ini. Ya, dai-dai kadang mengaku dirinya di atas sunnah, tapi yang diperhatikan pelawarnya, pengikutnya di Facebook. Ya, kira-kira ini sekarang masanya ini cocoknya di maunya apa mereka. Ya. Jadi dia harus mengikut kepada kemauannya. Walaupun hal tersebut adalah hal yang apa? Hal yang batil. Tidak seperti itu seorang penasihat. Seorang penasihat itu ketika ditanya tentang obat, dia berikan obat yang benar. Obatnya pahit, dia tidak suka, itu urusan dia. Yang penting dia, amanahnya dia beri obat yang benar, yang menyembuhkannya. Iya. Membawa kepada kebaikan. Baik.